Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel YouTube Tutorial Belajar Bisa Resin A. Hari ini kita akan sedikit sharing tentang perbedaan dan jenis-jenis resin serta fungsi dan kegunaannya. Karena masih banyak dari teman-teman, khususnya ini untuk teman-teman yang masih pemula, yang baru belajar aplikasi seni penyatuan resin. Banyak yang masuk dan share ke kita. Karena banyak tentunya kita tidak bisa jawab satu persatu. Kita khawatirkan nanti tidak terjawab semua, sehingga kita buatkan kontennya saja. Walaupun ini saya bikin noise dan berisik, karena saya di lantai 2 dan ini dekat dengan jalan raya tempatnya, sehingga sedikit berisik karena lalu lintasnya lumayan ramai dan padat. Jadi kita buatkan konten saja agar segera bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah banyak masuk ke kita. Jadi kalau kita bicara resin, ini ada epoksi, ada polyester. Jadi yang mana nih? Jadi resin itu bisa jadi epoksi, bisa jadi polyester secara umum dan garis besar saja, agar segera mudah dipahami dan mudah kita mengerti. Kita bahas satu persatu. Untuk yang epoksi, ini ada dua jenis, ada yang casting, ada yang coating. Jadi untuk yang casting, agar mudah kita ingat saja, casting itu tebal. Artinya tebal atau berarti kita buat ngecor gitu saja. Sedangkan yang coating ini tipis, artinya untuk melapisi. Dan pengeras epoksi ini namanya hardener. Untuk mixing rasionya atau perbandingannya itu biasanya tertera dan selalu tertera di kemasannya, di tiap pabrikan, di tiap merek yang beredar. Misalkan seperti ini. Ini epoxy coating dengan mixing rasio 2:1. Jadi kalau epoksinya atau bisnya ini 2, hardenernya atau pengerasnya 1. Bila bisnya atau epoksinya ini 100 gram, hardenernya 50 gram. Dan kebanyakan di pasaran yang ada ini 1:1, 2:1, dan 3:1. Khusus untuk yang produk Durofole ini, selain yang clear coating, selain yang casting dan yang coating yang clear, ini ada yang jenisnya milky. Sesuai namanya, milky itu seperti susu, jadi putih, sedikit kuning-kuning janur. Ini biasa kita pakai untuk aplikasi dirty puring atau motif-motif marmer dan seterusnya seperti ini. Sedangkan yang clear coating untuk melapisi kayu, kebanyakan saya pakai untuk seperti itu, agar motif kayu tetap terlihat dan transparan sehingga tidak tertutupi. Kalau untuk yang dirty puring tentunya panelnya akan tertutupi seperti ini dengan motif-motif marmer atau apa saja sesuai keinginan kita, dan motifnya akan terlihat di atas yang kita buat, sedangkan panelnya tertutup. Untuk yang jenis casting, ciri-cirinya itu encer, baik bisnya, epoksinya maupun hardenernya, dan tentunya pengeringannya lambat atau lama, slow cure, bisa 1, 2, 3 hari. Sedangkan untuk yang coating, gel time-nya cepat, kurang lebih 30 menit, maksimal sampai 1 jam, tergantung suhu ruangan saat kita coating atau aplikasi. Untuk yang beredar di Indonesia ini kebanyakan yang jenis casting, itu casting dan medium casting itu saja. Seperti produknya Durofole ini, ada yang medium casting. Jadi kalau di luaran casting gitu saja. Untuk yang produk Durofole sudah termasuk yang medium casting. Jadi bisa sedikit lebih tebal dibanding yang
casting biasa. Dan teman-teman nanti bisa lihat. Jadi untuk mengetahui tadi ya, ini jenis casting apa coating sih? Karena kebanyakan labelnya itu casting, tetapi sebenarnya itu coating karena gel time-nya cepat, kurang lebih 30 menit dan kental. Kalau kita lihat secara kasat mata, perbedaannya di sana. Terus berikutnya untuk yang lain ada nggak Pak yang seperti di konten tutorial barat 50 kilo, 100 kilo langsung tuang dengan ketebalan lebih dari 5 cm dan seterusnya. Itu jenisnya yang deep casting dan di Indonesia belum ada saat ini setahu saya yang bisa langsung cor berapapun seperti itu, seperti konten-konten dari barat ya. Karena harganya memang mahal. Mungkin kalau di barat masih ada ya, untuk daya beli masyarakatnya itu masih mampu, jadi dijual lagi pun masih is oke gitu kan. Sedangkan kalau di Indonesia ini masih memberatkan. Untuk yang casting gitu aja ini kurang lebih di pasaran antara 160.000 ke atas, 200 dan seterusnya. Untuk yang coating ya, untuk yang casting kurang lebih di atas 400.000 seperti itu. Berikutnya untuk yang polyester. Untuk yang polyester pengerasnya namanya katalis dan mixing ratio atau perbandingannya ini tidak ada patokan bagunya, tidak ada pakemnya. Jadi kita sesuaikan saja. Dan kebanyakan di kemasannya pun tidak tertera mixing rasionya berapa banding berapa, karena juga itu tidak sepaket saat kita beli dari pabrikan. Jadi polyesternya itu kita beli sendiri dan katalisnya kita beli sendiri. Untuk produk-produk polyester ini ada banyak di pasaran, ada Eternal, ada produknya Arindo. Di sana ada yang namanya SHCP, di sana ada juga yang namanya Evercool, Justus dan seterusnya. Tapi saya sendiri, saya pribadi kebanyakan saya pakai DSC, Duropolis Super Clear untuk yang ini. Kalau tidak pakai itu, misalkan yang lainnya bisa saya pakai Evercool 343AL untuk yang super bening juga. Dan untuk yang bening saya kebanyakan pakai SHCP 2668 CMM. Itu yang paling banyak saya pakai karena aplikasinya enak dan saknya atau getahnya enggak terlalu banyak, bahkan tidak ada getahnya. Untuk katalisnya saya kebanyakan pakai Butanol M50. Kalau tidak ada saya pakai Mepok. Saya rekomendasikan dua merek tersebut. Dan untuk mixing rasionya berapa? Kan? Jadi untuk wilayah kita Indonesia ya, dengan suhu rata-rata yang ada di Indonesia misalkan ya antara 23 sampai 35 dan seterusnya, kisaran antara itu untuk 1 kilogramnya saya biasa pakai katalis 2 gram. Jadi kalau di kemasannya tadi nggak ada ya, walaupun ada sepaket polyester sepaket dengan katalisnya gitu ya, itu kebanyakan akan ditulis 100:1 atau 1%. Dan saya pastikan di situ akan crack, retak atau overheat. Saya untuk 1 kilogram polyester atau 1 kilogram atau 1000 gram polyester itu saya pakai kurang lebih 2 gram katalisnya. Bisa saya tambah sedikit, bisa saya kurangi, tergantung suhu ruangan saat kita casting atau cor. Jadi di malam hari sama di siang hari itu beda. Dan untuk ketebalannya kurang lebih 1 cm. Saya biasa main layar to layar, jadi lapis demi lapis. Misalkan saya main 1 cm,
sekali tuang bisa tidak Pak? Bisa saja, tapi saya rekomendasikan untuk teman-teman yang pemula itu layar to layar saja, biar aman. Jadi perlu kita itu observasi untuk sekali tuang, karena sekali tuang kita itu berapa banyak, dengan ketebalan berapa seperti itu, dan di suhu berapa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baiknya layar to layar. Dan untuk yang masih pemula atau yang baru aplikasi, baiknya juga memakai yang warna-warna solid, hitam misalnya seperti itu. Jadi kalau ada crack itu masih kita bisa tuang lagi dan tidak terlihat, sehingga hasilnya tetap bagus dan bisa dipakai. Sedangkan kalau kita pakai warna yang transparan, warna misalnya biru transparan, hijau transparan, itu kalau sudah crack, retak karena overheat misalkan kebanyakan katalis, itu bila kita tambah lagi itu masih akan tetap terlihat bekas cracknya atau retakannya. Nanti setelah sudah mulai memahami karakternya, ini main berapa sih amannya di tempat saya dengan suhu berapa, pakai produk polyester apa dan katalis apa gitu kan, baru setelah sudah berhasil dan sukses kita buat yang transparan atau transparan warna. Bebas, silakan saja. Untuk yang polyester seperti itu, dan bedanya apa sih epoksi dengan polyester? Selain mixing rasionya epoksi ini jelas, sedangkan untuk yang polyester ini nggak ada bakunya. Jadi kita main naik turun seperti yang saya sampaikan tadi, dan layer to layer dan seterusnya. Ini yang kedua, ini di hasil jadinya. Kalau epoksi kebanyakan akan leveling atau rata dengan sendirinya, self leveling. Kalau yang coating ya. Untuk yang casting gimana ya? Lebih baik tetap akan level dan glossy atau mengkilat. Sedangkan untuk yang polyester ini selain ada getahnya biasanya, nah itu antara 1 sampai 2 mili, kita serut juga sudah hilang, tapi hasilnya masih gelap atau kusam ya, burak bahasa Jawanya. Seperti itu. Dan levelingnya juga kurang. Itu secara kualitas seperti itu untuk bisa dilihat secara kasat mata. Sedangkan yang lainnya, kalau yang epoksi ini dibanding dengan polyester, itu tentunya lebih bagus yang epoksi. Nilai positifnya, nilai negatifnya mahal epoksi dibanding polyester. Epoksi ini antara 160 ya, 150, 160. Yang coating 160-an kebanyakan di pasaran, sampai di bawah 300. Sedangkan yang casting rata-rata antara 300 sampai 500. Sedangkan untuk polyester itu antara 35.000 sampai 70.000. Dan jenisnya juga banyak. Kalau yang polyester itu ada yang butek, warnanya biasanya merah kayak pink gitu. Ada yang bening. Ini masih ada sedikit hijau-hijaunya, ungunya seperti itu. Dan yang super bening atau super clear, memang betul-betul bening seperti kaca. Itu harganya beda-beda. Dan mereknya juga banyak, pabrikannya juga banyak. Seperti itu. Untuk sisi kekuatannya, ini lebih kuat epoksi dibanding polyester. Jadi misalkan kita adu banting, adu pukul misalkan, epoksi ini akan lebih tahan dibanding polyester. Jadi kalau epoksi ini keras, tapi masih ada sisi fleksibilitasnya. Sedangkan yang polyester ini keras gitu saja. Sebagai contoh untuk ngetes itu, kita cop tipis saja di atas plastik gitu, kita tuang tipis saja. Kalau yang epoksi setelah kering itu kita
patahin, kita kutek gini, itu masih nekuk atau fleksibel, nggak langsung patah. Tapi kalau polyester kita kutek karena tipis ya, itu mudah untuk dipatahkan. Tek, tek. Perbedaannya di sana. Untuk sisi kekuatannya. Jadi kalau adu banting, adu pukul, ya enak epoksi. Tapi kan bukan untuk dibanting-banting dan dipukul ya. Ini hanya untuk ngetes saja. Seperti itu. Untuk yang epoksi dengan polyester. Jadi seperti itu teman-teman, untuk garis besar dan secara umumnya, secara singkatnya penjelasannya untuk perbedaan epoksi dengan polyester serta fungsi dan kegunaannya. Jadi kalau untuk yang cowok tadi, yang casting itu biasanya kita pakai untuk revertable, sedangkan untuk yang coating itu kita pakai untuk melapisi saja, bisa motif-motif marmer seperti ini atau bisa jadi kayu solid yang kita coating saja agar terlaminasi. Sekian dulu dari saya. Bila ada pertanyaan untuk fast responnya bisa telepon atau WA saya. Nomornya ada saya taruh di video dan kolom deskripsi untuk sharing aplikasi dan bahan. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di konten YouTube tutorial selanjutnya. Dan salam belajar bisa.